Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Widya Fitri Nur Aziza dari kelas 2023C dengan program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Riau. Nah, pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang materi mimetik. Pada video kali ini kita akan membahas lagi tentang materi semiotik. Nah, apa sih yang dimaksud dengan teori semiotik? Siapa-siapa saja tokoh yang mengembangkan teori tersebut? Nah, supaya tidak bingung akan hal pertanyaan tersebut, mari simak video berikut ini. Nah, pendekatan semiotik merupakan sebuah pendekatan yang memiliki sistem sendiri, berupa sistem tanda. Tanda itu dalam sastra, khususnya sastra tulis, diberikan dalam suatu bentuk teks, baik yang terdapat di dalam struktur teks maupun di luar struktur teks karya tersebut. Apabila dibahas secara etimologis, kata semiotik ini berasal dari bahasa Yunani, yakni semion, yang berarti tanda. Sementara itu, kata semiotika juga dapat merupakan penurunan kata bahasa Inggris, yakni semiotik. Nama lain dari semiotika adalah semiologi. Kemudian, apabila dikaji secara termologis, semiotika dapat didefinisikan sebagai ilmu yang mempelajari tanda. Tanda itu sendiri dianggap sebagai suatu dasar konvensi sosial dan memiliki suatu makna tertentu. Lalu, siapa-siapa saja sih tokoh yang mengembangkan teori semiotika ini? Nah, yang pertama ada Ferdinand de Saussure. Menurutnya, semiotika adalah kajian yang membahas tentang tanda-tanda dalam kehidupan sosial dan hukum yang mengaturnya. Beliau sangat menekankan bahwa tanda itu memiliki makna tertentu karena sangat dipengaruhi oleh peran bahasa. Yang kedua ada Charles. Menurutnya, tanda dalam semiotika akan selalu berkaitan dengan logika, terutama logika manusia untuk menalar adanya tanda-tanda yang muncul di sekitarnya. Ia membagi tanda atas 3 hal. Yang pertama ada ikon, indeks, dan simbol. Nah, tokoh yang terakhir ada Roland Barthes. Ia juga termasuk dalam jajaran tokoh besar di dunia semiotika. Menurutnya, semiotika adalah ilmu yang digunakan untuk memaknai suatu tanda, yang mana bahasa juga merupakan susunan atas tanda-tanda yang memiliki pesan tertentu dari masyarakat. Tanda di sini juga dapat berupa lagu, dialog, non-musik, logo gambar, mimik wajah, hingga gerak tubuh. Nah, menurut ketiga tokoh tersebut, terdapat beberapa tanda, yaitu ikon, indeks, dan simbol. Apa sih yang membedakan ketiga tanda tersebut? Nah, yang pertama ada ikon. Ikon merupakan suatu tanda yang memiliki hubungan antara penanda dengan petanda, yang mana memiliki sifat yang sama secara ilmiah. Misalnya, gambar toilet di suatu gedung atau pom bensin, berarti di situ adalah tempat toilet. Yang kedua ada indeks. Tanda yang memiliki sebab akibat dengan apa yang diwakilinya. Misalnya, di stiker paket kertas terdapat gambar gelas pecah. Itu berarti apabila paket tersebut dibanting, maka akan pecah sama halnya dengan gelas tersebut. Yang ketiga ada simbol. Tanda yang didasarkan pada konvensi, peraturan, atau perjanjian atas kesepakatan bersama. Keberadaan simbol ini hanya dapat dipahami artinya apabila seseorang tersebut memang sudah mengerti kesepakatan bersama yang ada. Misalnya, tanda hati berwarna merah muda itu artinya sebagai cinta. Nah, setelah memahami teori semiotika dan tanda-tanda yaitu ikon, indeks, dan simbol, mari kita mengaitkan tanda-tanda tersebut dengan karya sastra, yaitu berupa puisi yang berjudul Dalam Doaku, karya Supardi Djoko Damono. Nah, tanda yang pertama ada ikon. Pada bait ke-1 baris kedua, memejamkan mata. Kata memejamkan mata merupakan tanda yang menandakan dengan menutup mata. Yang kedua, pada bait 1 baris ketiga, menerima. Kata menerima merupakan tanda yang menandakan tentang sesuatu yang diberikan atau dikirim. Yang ketiga, pada bait kedua baris ke-1, ketika. Kata ketika merupakan tanda yang menandakan suatu hari atau suatu saat. Yang keempat, pada bait kedua baris ketiga, senantiasa. Kata senantiasa merupakan tanda yang menandakan suatu yang tidak pernah putus. Yang kelima, pada bait ketiga baris kedua, hinggap. Kata hinggap merupakan tanda yang menandakan bahwa seekor burung bertengger setelah terbang. Yang keenam, bait keempat baris ketiga, menyusup. Kata menyusup merupakan tanda yang menandakan tentang suatu yang masuk secara diam-diam. Yang ketujuh, pada bait kelima baris ketiga, mengusut. Kata mengusut merupakan tanda yang menandakan tentang perkara, pemeriksaan, serta mencari keterangan dalam suatu peristiwa yang belum jelas. Nah, tanda yang kedua ada indeks. Pada bait ke-1 baris ke-1 kata menjelma.
Kata menjelma memberikan pemahaman kepada kita tentang mewujudkan diri yang lahir kembali menjadi manusia dan sebagainya. Yang kedua, pada bait ke-1 baris kedua, meluas bening. Kata meluas bening memberikan pemahaman kepada kita tentang suatu hal yang luas dan bersih. Hal tersebut yang dimaksudkan adalah langit yang terdapat pada baris ke-1 bait ke-1. Nah, yang ketiga pada bait ke-1 baris ketiga, melengkung hening. Kata melengkung hening memberikan penggambaran kepada kita tentang suasana di pagi hari yang masih dalam keadaan sunyi. Nah, yang keempat pada bait kedua baris ke-1, mengembang tenang. Kata mengembang tenang memberikan pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang terkatung-katung di udara dalam diam. Nah, yang kelima pada bait kelima baris kedua, bersih tahan kata. Bersih tahan memberikan pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang tetap pada tempatnya atau tidak beranjak. Yang keenam pada bait kelima baris ketiga, rahasia. Kata rahasia memberikan pemahaman kepada kita tentang sesuatu yang dijaga rapat dan jangan sampai diketahui oleh orang siapapun. Yang ketujuh pada bait kelima baris keempat, bernyanyi. Kata bernyanyi memberikan pemahaman kepada kita tentang mengeluarkan suara bernada atau berlagu dengan lirik ataupun tidak. Nah, yang ke-8 pada bait ke-6 baris ke-1, mencintaimu. Kata mencintaimu memberikan pemahaman kepada kita tentang menaruh kasih sayang kepada orang yang disukai. Nah, yang ke-9 pada bait ke-6 baris kedua, keselamatanmu. Kata keselamatanmu memberikan pemahaman kepada kita tentang seseorang yang berharap bahwa orang yang ia sukai dapat terhindar dari bahaya. Nah, tanda yang terakhir yaitu simbol. Pada bait keempat baris ke-1 kata maghrib. Kata maghrib mempunyai makna yang menandakan waktu matahari terbenam. Nah, yang keenam pada bait keempat baris kedua, nun. Kata nun mempunyai makna sesuatu yang sulit untuk dijangkau. Nah, yang ketujuh pada bait keempat baris kedua, bersinjingkat. Kata bersinjingkat mempunyai makna yang berdiri jinjit dengan ujung jari kaki. Yang ke-8 pada bait kelima baris ke-1, doa. Kata doa mempunyai makna permohonan atau permintaan kepada Tuhan. Yang ke-9 pada bait kelima baris ke-1, malamku. Kata malamku mempunyai makna waktu yang ia lalui setelah matahari terbenam hingga matahari terbit. Nah, itulah materi dan tokoh-tokoh beserta contoh dari teori semetik. Nah, jika ada kesalahan maupun penjelasan yang saya sampaikan pada video kali ini ataupun video sebelumnya, saya minta maaf. Nah, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.